Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan beberapa yang di request. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat ERA, kelima ERAL, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tawar, ke-9 ASA, ke-10 SLC, dan terakhir Avia. Langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang ditutup DG 10.725 terkoreksi 0,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bokar semuanya ISAT ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ISAT saat ini kondisinya ya, dengan kondisi ISG yang sudah all time high, susah menembus 11.000. Ya, kalau pandangan saya susah walaupun memang terlihat, tapi belum pasti ya. Ini swingnya lebih tinggi kalau terkonfirmasi ya. Tapi kalau minggu ini dia jebol 10.400 berarti dia membentuk lower low dari semenjak beberapa hari sebelumnya ya. Kalau saya lihat sama gambarnya masih skenario awal saya, kalaupun ada teknika rebound itu maksimal 11.000, 11.200 paling lewat sedikit tapi akan kepentok trendline resisten downtrendnya ini dan tetap peluang besar ISAT kembali uji support kuatnya 10.000 ya. Jadi saat ini kalau saya wait and see karena agak susah untuk ISAT menembus 11.000-nya tren jangka pendek. Tapi kalau untuk tahun ini bisa tembus gak? Mudah-mudahan tembus. Kita lihat aja perkembangannya. Tapi saat ini lebih condong ke bawah. Walaupun teknik rebound ya tadi mungkin 3% 4% bisa. Tapi itu pun kalau mampu. Untuk ISAT saat ini kalau saya lebih ke wait and see. Ya itu aja. Lanjut ada Excel yang ditutup DG 2.240 menguat 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Excel ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Excel sepertinya susah juga ya. Kayaknya sih susah. Cuman kita lihat lah ya. Minggu ini kan dia mencoba jebol atau turun di bawah MA200-nya tapi ditahan terus. Kemarin sempat jebol. Hari ini rebound lagi. Tetap ditutup di atas 2.200. Jadi saat ini kalau saya lihat ini nih. Ini ditutup aja jebol. Peluang besar jebol. Ya kita lihat hati-hati kalau Bapak Ibu yang mau simpan jangka menengah ya kembali ke masing-masing. Tapi kemungkinan besar tetap jebol 2150. 2000 ya kemungkinan besar 2000 dulu untuk Excel kalau memang ISG koreksi. Tapi kalau ISG aman-aman aja, apalagi ISG besok kemungkinan mungkin rebound, Excel bisa rebound. Tapi untuk naik tinggi kayaknya susah. Kalau naik 2 sampai 3% ya itu kemungkinan segitu ya untuk Excel saat ini. Itu aja. Lanjut ada TLKM yang ditutup DG 2.990 menguat 0,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya TLKM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya TLKM sideways. Nah mudah-mudahan lah TLKM bisa ngangkat ya. Kalau besok tembus 3.000 sih naik 3% ya sama. Kemungkinan besar 3%-an. Kalau saham-saham naik tuh 3%-an. Jadi TLKM ya mungkin naiknya di 3.060, 3.080 itu aja. Maksimal 3.100. Mungkin gak sih ke 3.200. Saat ini kalau kondisinya seperti ini kayaknya susah ya. Tapi memang secara teknikal, secara karakter, itu kalau dia bergerak sideways, ada potensi memang ditarik naik. Dan kemungkinan besar ditarik naik ke atas. Cuman ya itu kemungkinan 3%-an aja. Untuk TLKM kenaikannya. Menurut saya disclaimer ya. Kalau Bapak Ibu meyakinin 5% lebih atau 6% atau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama ya silahkan di hold. Jangan ditelan mentah-mentah juga analisanya ya. Nanti kalau nggak sesuai analisa Bapak Ibu komennya negatif ya. Tapi nggak masalah juga. Silahkan ya. Seperti itu aja untuk TLKM saat ini. Kalau saya ya saya lebih hati-hati lebih wait and see ya. Lanjut ada ERA yang ditutup di harga 422 terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ERA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya ERA saat ini ya ini di level antara dia bisa tarik naik atau gagal. Minggu ini besok harus rebound. Pokoknya nggak usah tunggu sampai 400. Gagal bertahan di atas 418 gagal. ERA ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau stop loss 416 udah koreksi ke 416 pertimbangkan stop loss kalau menurut saya untuk tren jangka pendeknya. Kalau mau bagus besok rebound. Gak ada cerita lagi koreksi. Ya, targetnya kalau jalan 440. Itu untuk ERA. Lanjut
ada Eral yang ditutup di harga 256 menguat 4,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibakar sebanyak Eral diakumulasi. Langsung saja katanya Eral ini dia sideways dan volume besar, sayangnya dia nggak mampu bertahan di atas 260. Kalau jalan Eral satu minggu ini atau minggu depan 280. Kita targetkan 280. Kenapa? Ini ada pola cup and handle. Volume hari ini meningkat walaupun nggak tembus, tapi volume meningkat 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat, hampir 4 kali lipat volumenya. Jadi harusnya besok rebound minimal tembus 260 kalau jalan besok menarik. Ya kita lihat. Saya akan buy on breakout, tapi disclaimer bukan ajakan untuk membeli ya. Kembali lagi strategi masing-masing, atur bagaimana strateginya. Kalau Bapak Ibu mau join di grup itu, nah itu nanti diinfokan bagaimana strateginya untuk Eral. Ya. Eral ini ada pola cup and handle. Mestinya kalau jalan besok tembus 260 lagi, 280 minimal EMA 200-nya. Dan ini baru pertama kalinya kalau dia bisa menyentuh EMA 200-nya bulan ini atau bulan depan. Jadi 280 ada potensi upside 10% untuk Eral. Kita lihat. Lanjut ada MTEL yang ditutup di harga 670, terkoreksi 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya MTEL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, MTEL aman-aman aja lah. Ya cuman takutnya ISG koreksi ini jebol juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen jangka menengah ya 3 bulan ke depan, tinggal average down di 600. Kalau ada yang kebeli di area 700 650 ini, average down di 600. Kalau nanti ISG koreksi dalam MTEL koreksi dalam 600 harusnya dijaga 580 untuk MTEL. Itu aja. Lanjut ada Tebik yang ditutup di harga 1940 menguat 1,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Tebik diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya Tebik. Minggu ini nih kemungkinan besar kalau market mendukung market rebound 2000 arah. Mudah-mudahan bisa ya 2000 untuk Tebik. Saat ini Tebik masih menarik nggak? Masih menarik. Sabar, tunggu aja. Kemungkinan besar kalaupun sideways ISG koreksi paling 1750 1760 lagi sideways di bawah, dan setelah itu tetap tahun ini tembus 2000 Tebik 3 bulan ke depan. Itu aja disclaimer, tapi kembali dianalisa. Lanjut ada Tower yang ditutup di harga 825 menguat 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Tower di distribusi. Langsung saja ke teknikanya Tower bagus di atas 800, 850 minggu ini kalau jalan ya 1-2 minggu ke depan lah sebelum ISG koreksi. Kalau skenario nya ISG koreksi ya 1-2 minggu ke depan sebelum ISG koreksi, kalau bisa koreksi 850 peluang besar untuk Tower. Kita lihat. Itu aja. Lanjut ada Asa yang ditutup di harga 750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Asa ada distribusi. Asa belum mampu naik nih. Teknikalnya juga. Nah, Asa ya. Ya, yang penting nggak tutup di bawah 735 besok. Berarti 2% buang aja. 2,5% Bapak Ibu pasang target dengan reward minimal 800. Berapa persen tuh? 6%. Udah. Target 600, 8%. Berapa? 6%. Risknya 2,5%. Jadi risk reward seimbang kalau Bapak Ibu berminat. Besok harus rebound. Kalau dia rebound harusnya serius naik besok untuk Asa. Itu aja. Lanjut ada ASLC yang ditutup di harga 105 terkoreksi 0,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya ASLC ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya ASLC besok harus rebound. Target rebound kalau jalan 1-2 minggu ke depan sebelum ESG koreksi, kalau ternyata koreksi 116 120. Mudah-mudahan bisa sampai 125. Kita lihat ya, disclaimer supportnya 100 jangan jebol untuk ASLC. Lanjut saham terakhir ada Avia yang ditutup di harga 482 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Avia di distribusi. Langsung saja kata tekniknya Avia. Nah, ini bahaya nih ya. Sideways range pendek seperti ini di area bisa bilang resisten, takutnya sih tiba-tiba dibuang ya. Kalau Avia sabar-sabar aja lah bagi Bapak Ibu yang nyangkut, tapi kalau pandangan saya tetap akan di maintain sahamnya nih ya. Nanti sabar tunggu aja dulu. Jadi kalaupun ada koreksi ya, swing low terakhirnya nih pas ISG nanti koreksi itu swing terakhirnya, habis itu recovery minimal 600 kita targetkan akhir tahun untuk Avia. Disclaimer
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.